Sebelum nonton jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Ciao semuanya. Halo. Hai. Halo. Selamat pagi di Indonesia. Selamat pagi. Hai, kita balik lagi nih di biasa Zoom ngobrol-ngobrol di curhat bareng Ayu. Nah, kali ini topiknya beda lagi. Kali ini tuh gue lagi pengen ngebahas soal konsep lama tentang bibit bebet bobot dalam mencari pasangan. Apakah menurut kalian masih relevan di kehidupan sekarang? Terus masih penting atau enggak? Ya, buat yang nggak tahu dan baru lihat Zoom ini, pertama kenalin dulu ada temen gue. Yang pertama ada Devira. Hai. Sekarang lagi di Halo. Padang ya? Yes, aku lagi di Padang hari ini. Baik-baik aja kan di sana? Sebenarnya nggak baik karena zonanya sudah meningkat lagi, tapi everything is okay lah, mudah-mudahan. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, tetap cuci tangan. Oh pasti. Ya. Terus yang kedua ada Eki. Woi, apa kabar Ki? Baik. Di Jakarta? Di Gabon. Gimana Ki? Kerjanya udah mulai masuk? Udah baliknya normal? Belum sih, masih 2 hari libur. Ya, jadi belum balik full seminggu gitu ya? Belum. Gajian juga belum full. Ya. Jadi kena imbasnya juga ya kalau corona gini ya. Aduh, buruan deh ini corona cepetan hilang. Semoga kita bisa traveling lagi ya. Iya, amin. Pasti. Amin. Nah, jadi kita sekarang mau ngebahas soal bibit bebet bobot. Buat yang nggak tahu, itu adalah konsep lama yang sering kita dengar dari orang tua zaman dulu. Menurut kalian tuh konsep itu masih relevan atau enggak dalam kehidupan sekarang? Terus kayak masih bakal kalian pegang nggak kalau dalam mencari pasangan? Gimana dari Kiki? Gue relevan atau enggak sebenarnya tergantung sih. Masih banyak juga soalnya yang kayak gitu ya, terutama orang-orang Jawa yang tinggal di daerah sih. Kalau di Jakarta udah agak ngilang ya. Kalau di Jakarta sih culture-nya lebih ke anaknya aja. Kalau anaknya senang, anaknya cocok, ya udah jalanin. Tapi kalau di daerah sih masih banyak. Terutama ya Jawa ya, karena gue kan orang Jawa. Kalau dari keluarga lo sendiri masih suka dibilangin gitu nggak? Maksudnya kayak mungkin nggak dibilangin secara eksplisit ya, tapi mungkin masih kayak ya kalau cari pasangan yang kayak gini atau gimana? Kalau di gue bukan bibit bebet bobot yang kayak dia harus high atau apa harus sama enggak gitu. Lebih ke ini sih. Dia dari broken home atau enggak, lebih gitu. Karena iya, nggak tahu sih kalau kata nyokap gue, kalau anak broken home itu lebih susah diatur aja. Ya, masing-masing sih. Sebenarnya sih persepsi orang masing-masing ya. Cuman ini kan kata nyokap gue. Kalau kata gue sih nggak juga. Cuman kalau kata orang tua ya gitu lah, kalau anak broken home pasti ada masalah-masalah gitulah yang kayak mental illness lah atau apalah. Oh, jadi kalau dari nyokap lebih ke situ ya? Lebih ke situ aja sih. Kalau hal-hal macam-macam kayak materi dan segala macam sih enggak. Jadi lebih ke kalau itu berarti lebih ke bibitnya ya. Karena kan kalau bibit itu artinya berasal dari keluarga seperti apa gitu kan. Backgroundnya ya. Oke, kalau dari yang cewek, dari Devira gimana? Nah, lo sendiri nih ini lucu sih, karena kan lo bilang tentang broken home, sedangkan Devira sendiri mungkin bisa dibilang berasal dari keluarga kayak gitu, meskipun I know you are fine gitu. Kalau Devira mah fine aja ya kelihatannya, dia happy karena kayak bahar. Ya karena pertama didikan ya, karena orang Padang itu kan struggle. Kemudian kalau misalnya pun pisah, alhamdulillah sih orang tua saya itu orang tua aku itu baik-baik aja mereka, jadi tetap datang. Terus setelah papa meninggal pun juga sama keluarga papa juga I'm fine gitu. Jadi emang yang paling terpenting adalah emang karena kultur
Padang ya tahu sendiri ya kuat. Terus juga kalau jadi cewek harus apa namanya Wonder Woman gitu, harus bisa semuanya. Jadi didikan mama emang agak cukup keras. Jadi kalau misalnya mental illness segala sesuatunya sih emang tergantung dari background keluarga dan juga pola pikir serta juga didikan orang tua sih. Jadi itu balik nyambung ke topik kita tentang bibit bebet bobot. Kalau dari keluarga lo gimana? Masih menekankan itu nggak kalau misalnya cari pasangan? Tahu sendiri kan ya budaya saya. Masih banget. Kalau gue ya tahu, kan, cuman yang lain kayaknya nggak tahu. Ya. Masih pasti bibit bebet bobot, tapi yang paling terpenting yang sekarang ini dibilang yang penting dia baik, bertanggung jawab. Intinya hanya itu sih. Kalau misalnya dia harus kaya atau misalnya harus gimana keluarganya, kayak tadi harus kalau bisa jangan broken home, nggak bisa kayak gitu juga karena keadaan misalnya jangan duda harus single, enggak. Jadi terserah mau duda single, yang penting keluarganya mereka ada keluarga baik-baik, mengenal Tuhan, everything is okay gitu. Yang paling penting mau kulturnya apapun juga terserah, mau orang bule juga boleh. Akhirnya sekarang boleh. Harapan itu mau wish itu. Jadi karena dulu nggak boleh. Sebenarnya sih Dulu nggak sama boleh. intinya kalau kita lihat, maksudnya kayak kebanyakan orang Indonesia pasti lebih ngelihat dari background keluarganya kan. Iya, Nah, betul. kalau dari kayak sifatnya atau misalnya pekerjaannya, nah itu kan sering banget dengar Iya, kan ada orang-orang yang suka ditanya misalnya pasangan kalian iya, kerjanya betul. apa, terus kayak misalnya kalau cuma ini doang jangan deh atau gimana, atau misalnya belum kerja. Gimana kalau misalnya dari keluarga kalian kayak gitu juga, terus kalian gimana reaksinya atau gimana cara kasih pengertiannya Ngalamin. kalau misalnya ada bentrokan antara pendapat itu kan, karena kita balik lagi ke bibit bebet bobot tadi kan. Berarti kalau misalnya kita lihat kan, kalau bibit kan tentu background keluarga kan, kalau bebet tuh kayak penampilan luar, sedangkan kalau bobot tuh kayak ya kekayaan dan lain-lain gitu. Nah, kalau dari perspektif cowok gimana Ki? Kalau Apa di ditanya gue nggak soal pekerjaan, misalnya pasangannya kerja apa atau gimana? ditanya sih, cuman itu nggak jadi acuan, terserah. Yang penting kan kerja daripada Oh. nggak kerja gitu kan. Tapi harus kerja Gitu. berarti kan, kayak kita cari pasangan yang Lebih- kerja gitu. Lebih ke gitu sih. Soalnya kan nyokap bokap gue juga kerja semua, nggak ada yang ibu nyokap juga bukan ibu rumah tangga. Jadi Iya, betul. kayak lebih nyari yang calon yang juga kerja gitu loh. Jadi Ya bisa selalu bantu suami pikirnya atau lebih baik gimana yang lah. kerja juga ya. Iya gitu. Lebih ke lihat background nyokap juga mau nentuin yang kayak gitu juga gitu. Tapi sebenarnya nggak harus kayak stereotip orang-orang Indonesia kayak menantu idaman tuh yang berseragam kayak gitu, enggak sih. Yang PNS ya, PNS. Iya enggak gitu. Yang penting dia kerja itu aja. Kalau menantunya berseragam merah putih gimana? Ada seragam dokter cilik, iya. Kan tetap berseragam. Tapi masih Berseragam. kecil. Iya, dokter cilik kan berseragam. Iya. Kalau lo gimana deh? Kalau dari lo? Suka ditanya Pernah apa alami enggak? sih. Misalnya kalau lagi berhubungan sama seseorang, berhubungan tuh kesannya nggak enak ya. Lagi Berhubungan menjalin maksudnya hubungan menjalin Iya. hubungan. seseorang. Suka ditanya nggak misalnya, atau misalnya di komen, jangan yang kerjanya kayak gitu atau gimana? Pernah sih alamin, istilahnya di bawah standarisasi, maksudnya orang biasa aja gitu loh. Akhirnya mau nggak mau kita mendengarkan orang tua, kalau bisa nggak sama dia, karena pekerjaannya seperti itu dan juga lagi-lagi background keluarganya, dan akhirnya mau nggak mau kan kita harus akhirnya ya udah mengakhiri karena inian dari orang tua itu, restu orang tua itu kan paling penting. Nah, terus akhirnya setelah dipikir juga, oh iya ya benar juga ya, kayaknya nggak akan ada baiknya kalau kita backstreet atau segala sesuatu nggak direstui. Akhirnya dari pekerjaan, basic pekerjaan dan keluarganya itu yang tidak berkenan di hati orang tua, tidak sesuai ininya, akhirnya ya udah, akhirnya tidak
lagi bersamanya. Tapi kalau kita ambil positifnya aja, berarti itu mungkin feeling orang tua biasanya kadang-kadang suka bener ya, jadi akhirnya udah ikutin aja. Karena itu sangat penting sih pekerjaan itu, karena itu akan menopang anaknya nanti gimana nih kalau misalnya gimana gitu. Kalau gue sih santai ya sih, kalau gue santai, tapi mungkin berarti orang kalau tua. misalnya dari ya sama sih kayak kebanyakan orang tua pasti kalau punya anak cewek, tentunya kan kalau nanti tinggal sama orang lain pasti yang dipikirinnya adalah kehidupannya bisa terjamin, paling nggak terlantar lah gitu. Yain ya. Ya kan. Nah, sekarang kalau dari penampilan suka di komen atau enggak, suka misalnya kayak kan suka ada tuh ya kalau di Indonesia istilah-istilah kayak penampilannya kayak anak bandel atau gimana, atau penampilannya kayak cewek murahan apalah gitu. Kan sering tuh ya kita suka dengar nggak sih kayak gitu-gitu. Nah, kalau dari keluarga kalian sendiri gimana? Gimana kalau dari Lofi? Gue penampilan enggak sih, lebih ke sikap. Lebih ke manner, sobat santun. Kalau penampilan bodo amat. Malah gue sempet mau nyari yang bertato malah. Cuman nggak dapet aja. Pengen tahu reaksi nyokap gimana gitu kan. Nah, bukan tato putih-putih kan Ki? Kayak tato dari ini hadiah gitu, permen gitu ya, tato gitu. Kalau tato putih-putih itu panu itu jangan. Yorok. Iya, pengen tahu aja kan reaksinya kalau misalnya nyokap welcome. Wih, keren, berarti nyokap gua tuh modern gitu. Tapi kira-kira nyokap lo kalau misalnya lo menjalin hubungan sama orang yang kayak gitu, apakah akan ada komen atau kayaknya nyokap bakal baik-baik aja? Kayaknya sih fine-fine aja. Tergantung manner juga sih. Lebih ke manner kan, kalau nyokap sih gimana cara dia sopan santun, hormat menghormati di situ. Tapi kalau soal penampilan nggak terlalu peduli ya berarti. Nggak terlalu. Mau kayak gimana ya. Kalau dari lo gimana deh? Kayaknya kembali ke kultur ya. Mungkin kalau bisa tidak tatoan, tidak tindikan, kemudian juga benar-benar ya kalau bisa gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu jodoh ya. Kalau bisa ya normal-normal aja. Tapi rata-rata yang aku kenal kalau sama orang luar kadang-kadang kan ada tatonya gitu. Asal kalau misalnya tatonya nggak kelihatan gimana? Misalnya kan kadang-kadang mungkin nggak apa-apa, nggak kelihatan. Terus apakah nyokap lo akan periksa juga? Enggak, kecuali maksudnya yang kelihatan gitu loh. Yang kelihatan. Berarti kalau misalnya nggak kelihatan nggak apa-apa gitu ya? Apa sih, karena yang lihat cuma kalau misalnya jadi suaminya, istrinya gue doang kan yang lihat. Jadi ya nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya secara physically ya maksudnya normal aja, yang rapi, yang maksudnya sopan. Paling penting itu benar manner. Abis itu dia menghargai meskipun beda budaya, beda negara, kok dia mau mempelajari budaya kita. Yang penting sopan sama orang tua aja sih. Itu sih yang penting. Jadi tetap balik lagi ke kayak perilaku ya, balik lagi ke perilaku, sayang ke sikap, behavior daripada penampilan. Kalau penampilan sebenarnya nggak terlalu ini ya. Ya mungkin bisa karena kalian belum menjalin hubungan sama seseorang yang ekstrim banget penampilannya, mungkin nggak. Belum Mungkin kalau misalnya yang ekstrim banget mungkin akan beda lagi pendapatnya. Karena belum merasakan. Tapi kalau dapat ekstrim sih, aku rasa gimana cara kita meyakinkan orang tua bahwa behavior dia bagus, dia serius. Kalau penampilan rock and roll kayak gitu ya kenapa enggak juga, yang penting kan niat dia tulus gitu saya sama kita. Gitu sih. Oke. Tergantung kitanya sih memperjuangkan. Oke, last question supaya nggak lama-lama. Menurut kalian, tapi konsep bibit bebet bobot yang dari tadi kita ngomongin dari awal itu masih berlaku atau enggak? Terus kira-kira masih penting apa enggak buat zaman sekarang dalam mencari pasangan? Terus apakah masih relevan nggak sih menurut kalian, kayak masih bisa diterapin dalam zaman sekarang gini? Gimana menurut Loki? Kalau gue pribadi sih nggak usah lah ya. Nggak penting, tapi nggak penting-penting juga kalau menurut gue gitu. Jadi nggak usah dijadiin tolak ukur banget ya. Iya betul, nggak usah dijadiin pedoman banget lah. Yang penting kalau kitanya bahagia, kitanya nyaman, dan kita yakin kedepannya kita tuh bahagia, fine aja sama dia gitu, bisa membentuk keluarga yang samawa gitu.
nggak usah mikirin kayak gitunya, perintilan gitu malah menghambat ya, kalau menurut gua ya. Ya. Tapi kalau dari keluarga lo sendiri, apakah itu akan tetap jadi penting? Karena orang Jawa ya. Tergantung sih. Nah, kalau gue sih tergantung kata nyokap sih. Cuman kalau nyokap juga kayaknya nggak terlalu kayak gitu banget, nggak terlalu saklek banget gitu ya. Orang Jawa cuma nggak saklek. Selama mama senang. Iya. Selalu Gitu mama lah. senang. Kalau lo gimana dah? Sama sih ya, tapi kalau menurut aku sih itu kalau di kultur Indonesia itu sangat penting ya, karena itu salah satu indikasi kita bagaimana apakah anak kita bakal hidupnya akan baik-baik saja. Kalau misalnya bibit bobotnya baik, kalau misalnya tidak baik ya nanti akan merugikan anak kita gitu. Tapi kalau untuk sekarang ya sebenarnya tidak relevan sama anak-anak muda sekarang, tapi alangkah lebih baiknya bibit bobot itu akan tetap terpakai, karena itu salah satu pengaman yang paling awal untuk mengawali pernikahan gitu sih. Tapi kalau di kalau di keluarga aku sih masih tetap sih pakai bibit bobot itu, mau nggak mau ya, karena kulturnya seperti itu dan ya harus kita terima. Tapi itu sebenarnya jadi itu masih penting positif, ya, kalau di keluarga lo masih penting nilai-nilai itu. Sangat penting nilai-nilai itu. Oke, thank you udah mau ngobrol hari ini. Topiknya nanti kita ngobrol lagi ya, topik yang lain. Siap, terima kasih semuanya. Sehat-sehat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan coronanya cepat berakhir biar kita bisa ngobrolnya langsung, nggak lewat Zooman lagi. Bener, kita harus kayaknya bareng-bareng nanti bikin inian ya, kalau misalnya kamu datang ke sini ya langsung. Kalau coronanya udah selesai, kalian dong yang pada datang ke sini, masa gue? Oh iya. Dev. Selesaikan kuliah saya dulu ya, Februari. Kalau enggak bikin vlog di Thailand aja lah sambil traveling sama nyokapnya aja. Thailand ya. Kita ke Thailand ya. Kemarin kan ke Malaysia. Kita ngobrol lagi. Sekarang kita tutup dulu vlog. Oke. Iya. Sampai ketemu lagi di vlog Youth Prime berikutnya. Dadah. Terima kasih semua. Dadah.